Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ilmu bersari wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'dun. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan talk show bersama dengan Mbak Eka Novianti, SPD yang merupakan penerima beasiswa unggulan, ya Mbak ya. Ya, mungkin bagaimana sih beasiswa unggulan itu? Apa sih ini beasiswa unggulan itu? Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita tanyakan ke Mbak Eka. Terima kasih ya Mbak. Ya Mbak. Jadi beasiswa unggulan itu adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk mahasiswa S1, S2, S3 di seluruh universitas. Jadi khususnya itu mahasiswa S1 yang sudah lolos di universitas dan maksimal itu semester 2 kalau nggak berubah ya. Kalau misalnya takutnya berubah peraturannya, mungkin aja bisa maksimal semester 3 untuk bisa mengikutinya, seperti itu. Dan ini beasiswanya itu tidak harus pakai kartu tanda miskin. Nah, biasanya kan ada tuh beasiswa yang harus pakai kartu miskin. Ya, Terus beasiswanya itu untuk semua universitas baik swasta maupun negeri. Jadi tujuan beasiswa ini itu untuk mahasiswa yang berprestasi atau memiliki talenta dalam rangka untuk mencari generasi unggul. Kira-kira mahasiswa mana nih yang cocok untuk masa depan Indonesia, makanya diberikan beasiswa. Iya Mbak. Wah, keren ya teman-teman beasiswa unggulan itu. Nah terus gimana sih Mbak caranya untuk mendapatkan beasiswa unggulan ini? Gimana caranya? Ya, pertama itu kita harus cari search Google. Kita cari di situ lengkapnya beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ banyak nanti syaratnya apa saja. Ini Mbak Eka nanti saya jelaskan sedikit ya mengenai apa saja sih syaratnya ya. Ya Mbak. Syaratnya. Jadi pertama itu pada umumnya sama seperti kayak beasiswa yang lain. Yang pertama itu ada administrasi. Nah, itu administrasi. Jadi kita itu harus lengkap, selengkap-lengkapnya, jangan ada yang tertinggal, karena kalau ada satu saja yang tidak lengkap ya otomatis gagal untuk ke tahap berikutnya. Ya kan? Terus di administrasi itu ada apa aja sih Mbak? Nah gitu kan ya. Iya Mbak. Ada dokumen-dokumen yang harus kita siapkan. Ini kalau tidak berubah ya, biasanya ya yang selalu ada dan menjadi hal yang penting. Nah, yang pertama itu ada piagam. Kalau teman-teman punya sertifikat apapun itu, lampirkan saja. Lampirkan, jangan takut. Lampirkan saja. Kemudian ada TOEFL, tapi TOEFL itu tidak wajib. Biasanya kalau punya lebih mendapat nilai tambah seperti itu. Terus ada apa lagi ya? Surat rekomendasi dari univ atau dari fakultas. Nah, terus dan dokumen untuk data pribadi. Nanti itu untuk lebih lanjutnya kalian bisa lihat di Google ya. Itu yang paling inti. Kemudian tadi sampai administrasi ya. Iya Mbak. Setelah administrasi itu kita juga disuruh membuat esai. Esai. Esainya itu biasanya sama sih temanya. Temanya itu generasi unggul kebangsaan Indonesia. Jadi nanti kita disuruh buat esai. Jadi ini tips ya. Kalau bikin esai kita itu benar-benar bermanfaat. Jadi kita itu kan judulnya Aku Generasi Unggul Kebangsaan Indonesia. Apa sih kontribusi kita untuk masyarakat? Nah, dulu waktu itu saya itu bikin esai. Rencananya setelah saya lulus, saya mau mengabdi nanti di tempat saya, di rumah saya, seperti itu. Saya pengen bikin sekolah misalnya kayak gitu. Itu esai saya. Nah, setelah esai itu ada juga
Ya pokoknya tunjukin lah ya, tunjukin kalau kita itu emang generasi unggul gitu. Terus ada proposal rencana studi. Proposal rencana studi itu seperti kegiatan apa saja atau rencana apa saja yang akan kita lakukan selama kuliah sampai lulus kuliah, seperti itu. Wah, Masya Allah sekali ya Mbak ya. Ya. Dia tidak terlalu susah persyaratannya. Persiapkan saja. Jangan sampai ada yang kelewatan yang penting Mbak. Lanjut ya, ada setelah administrasi ini, misalnya Melati udah lulus administrasi, masuk ke tahap selanjutnya, wawancara. Nah, di wawancara ini banyak yang gugur karena ya lebih lebih tingkatan seleksinya lebih ketat ya. Jadi pas wawancara ini kita tuh akan ditanyakan kenapa sih ikut beasiswa ini gitu. Terus ini tips ya, jadi pada saat wawancara itu kita itu harus benar-benar menyiapkan mental. Kita tuh harus yakin kalau kita itu pantas menerima beasiswa itu. Coba kita datang minta uang ke orang tua kita, kalau kita nggak yakin, nggak bisa meyakinkan, ya nggak percaya orang tua kita. Iya, Pak. Itu juga ambil beasiswa, saya layak dapat beasiswa ini, saya itu generasi unggul kebangsaan Indonesia. Di wawancara biasanya ditanya apa aja sih, biasanya gitu kan ya, ditanya apa aja sih pas di wawancara itu. Rata-rata saya tanya juga ke teman-teman saya, jadi itu pertanyaannya kenapa sih kamu ikut beasiswa unggulan ini, nah, terus kenapa kamu layak menerima beasiswa unggulan ini, terus esai kamu. Nah, esai dan proposal rencana studi yang disiapkan pada administrasi tadi itu ditanyakan. Nah, kita harus paham betul dan jangan sampai kita nggak ngerti isi esai kita. Nah, itu udah otomatis gugur itu. Iya, Mbak. Gitu. Terus setelah wawancara, jangan lupa etika wawancara. Etika wawancara itu penting. Jadi kalau kita masuk, itu usahakan senyum, rapi, cantik, ganteng, nah itu biar menarik gitu loh. Kalau kita tuh siap nih, saya mau mendapat beasiswa gitu, jangan lesu gitu ya. Terus senyum, jangan lupa senyum. Terus tatap mata pewawancaranya itu penting banget karena mata itu melambangkan kepercayaan diri kita, seperti itu. Nah, setelah wawancara ada pengumuman, nanti ada pengumuman, tunggu aja dapat email dari Kemendikbud. Itu sih. Berarti lewat email gitu ya, Iya, Mbak? lewat email, biasanya lewat email. Wah, keren sekali. Ini lanjutnya Mbak ke pertanyaan berikutnya. Buat komponen biayanya apa aja ya Mbak? Oh, komponen biayanya itu ada uang SPP atau DPP. Itu di luar uang KRS ya. Kan biasanya ada SPP, DPP, dan KRS. Iya. Jadi kalau beasiswa keunggulan ini hanya menyediakan SPP dan DPP. Kemudian ada komponen biaya hidup selama kita kuliah sampai lulus, kita dikasih biaya hidup dan uang buku setiap tahun. Uang buku setiap tahun. Wah, keren sekali. Untuk pertanyaan berikutnya Mbak, biasanya diadakan kapan nih Mbak beasiswa unggulan nih? Untuk pelaksanaannya biasanya itu nggak pasti dia ya, bisa berubah-ubah, apalagi kan lagi COVID begini ya. Dari Kemendikbudnya juga melihat situasi kayak gitu ya. Jadi waktu itu kalau Mbak bulan Juni kalau nggak salah, tapi nggak tahu ya tahun ini ya, biasanya beda-beda setiap tahunnya. Oh, oke Mbak. Nah, bagi teman-teman yang udah mulai tertarik ini ya mungkin sama beasiswa unggulan, bisa dicoba dipersiapkan. Ya benar, harus. Iya Mbak. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini udah dijawab sih sama Mbak Eka tadi. Ini untuk mahasiswa semester 2 bisa enggak ya Kak? Kayak gitu. Oh, untuk mahasiswa semester 2 bisa apa enggak? Biasanya kita itu lihat dulu syaratnya. Biasanya maksimal itu semester 2 yang boleh ikut. Nah, tapi angkatan Mbak Eka waktu itu semester 3 boleh. Jadi tergantung peraturan dan syarat yang dikeluarkan Kemendikbud pada tahun tersebut. Gitu. Boleh kok, boleh. Boleh ya.
Jadi sampai S3 juga masih bisa ya Mbak ya? Bisa. Dapat Bisa. beasiswa unggulan. Nggak perlu yang negeri aja ya Mbak, swasta juga bisa dapat. Terus ini ada beasiswa TAFID nggak Kak? Beasiswa TAFID di unggulan. Beasiswa unggulan itu setahu saya cuman ada untuk masyarakat berprestasi, Ya. 3T, beasiswa dalam negeri, luar negeri, dosen. Itu yang saya tahu. Kalau TAFID kayaknya nggak ada. Mungkin UMY kali ya, ada ya? Oh iya Mbak. Beasiswa TAFID UMY. Iya, beda lagi tuh ya Mbak ya. Beda lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi beasiswa unggulan itu nggak buat TAFID, nanti TAFID ada sendiri. Itu kemudian pertanyaan dari teman-teman juga nih Mbak, bagaimana sih beradaptasi dengan lingkungan yang kurang baik menurut Mbak gitu kan, biar bisa dapat beasiswa gitu Mbak. Beradaptasi dengan lingkungan. Iya, yang kurang baik gitu. Pegangannya kita punya prinsip. Kita punya prinsip bahwa kita harus menjadi diri sendiri gitu. Kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak boleh terpengaruh pada hal-hal yang buruk. Jadi kita harus berprinsip harus jadi orang yang baik dimanapun tempatnya. Jadi orang baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mbak bagaimana sih cara daftar beasiswa di semester 3? Bagaimana cara daftarnya? Ya caranya tadi, saya tuh dari awal mau masuk kuliah itu udah bertekad saya harus dapat beasiswa nih, harus gitu. Jadi kita tuh harus cari terus beasiswa dari Google, dari dosen, dari manapun gitu, di list sama kita beasiswa ini. Jadi dulu saya tuh udah ngelis beasiswa apa saja gitu. Pas tahun 2017 ada beasiswa unggulan dari dosen, dari Pak Naufal gitu. Udah saya ikut, alhamdulillah ya dapat. Alhamdulillah Mbak. Jadi jangan apa ya, jangan menyerah buat ini ya, cari-cari informasi terkait beasiswa teman-teman. Seperti itu. Sangat menginspirasi sekali Mbak Eka ini. Insya Allah. Kemudian selain beasiswa unggulan, apa aja sih Mbak beasiswa yang ada di UMB ini? Beasiswa itu banyak ya. Tadi yang saya bilang saya nulis banyak itu. Di UMY dulu deh, di dalam. Beasiswa di UMY itu ada beasiswa TAFID, beasiswa Kader Muhammadiyah, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Terus beasiswa dari bank DIY Syariah gitu. Mandiri ya, itu Oh, iya. BPD DIY itu ada. Iya Mbak. Biasanya dari BRI ada. Kayak gitu. Banyak dari Kemenak ada, Kementerian Agama ada. Oh iya. Terus dari LPDP ada. LDP. Banyak ya Mbak ya. Nah ini salah satunya teman-teman, banyak ya, bukan salah satu aja, banyak nih. Dari Mbak Eka udah disebutin apa aja tadi ya, beasiswa, tinggal kitanya aja mau nggak dapat beasiswa gitu ya. Nah selanjutnya mungkin bisa Mbak tips buat kita biar dapat beasiswa unggulan gitu, apa gitu. Tips biar dapat beasiswa unggulan. Ada tiga. Wah ada juga. Yang pertama itu mental. Kita tuh jadi mental pejuang. Jangan pantang menyerah. Beasiswa itu bukan hanya untuk bagi orang yang beruntung. Dalam bukunya Andi Wongso menyebutkan bahwa keberuntungan datang karena ada persiapan. Jadi kita itu memang harus benar-benar siap. Sudah mental kita siap kuat, kita bisa dapat beasiswa yakin. Yang kedua, kita mempersiapkan semua persyaratan secara lengkap dan maksimal. Terus yang ketiga itu doa dari orang tua. Itu penting banget. Jadi sebelum saya ikut beasiswa itu, saya ngobrol dulu sama ibu saya sama bapak saya. Saya bilang saya mau ikut beasiswa, minta doanya. Malamnya itu saya pijitin kaki orang tua saya. Masya Saya Allah. pijitin, saya cuci kaki. Yeah. Saya bilang saya minta maaf kalau saya punya dosa gitu, tolong doakan besok saya mau ikut beasiswa. Alhamdulillah berkat doa orang tua, doa teman-teman dan yang lainnya saya dapat. Alhamdulillah. Jadi harus selalu ikhtiar dan tawakal ya Mbak ya. Betul banget. Nah mungkin ini pesan terakhir nih Mbak, karena udah terjawab semua ya insya Allah teman-teman, pertanyaan dari teman-teman ini. Mungkin pesan terakhir buat
kita apa nih Mbak? Pesan ya, saya mau ngutip perkataannya film Naruto. Saya suka banget tuh film Naruto ya. Jadi kata Naruto itu, jangan pernah menyerah untuk meraih cita-cita walaupun sampai mati. Nah, gitu. Sangat Itu memotivasi. Naruto ya. Terus terakhir dari saya, our life doesn't start from other people, but our life start when we make statement and do it on itu. Jadi kita harus mulai dari kita, yakin sama diri kita sendiri. Kuncinya yakin ya Mbak ya? Oh iya, harus yakin. Ya, setiap perbuatan yang kita lakukan harus dengan diyakini. Oh benar. Ya mungkin itu Mbak dari perbincangan kita kali ini ya Mbak, Ya. terkait beasiswa unggulan. Terima kasih banyak Mbak Eka atas udah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Mbak Pat. Ya, mungkin ya bisa di ini ya teman-teman bisa ditangkap terkait beasiswa unggulan itu seperti itu, yaitu beasiswa yang dari Kemendikbud. Terus juga dari S1, S2, S3 itu bisa mendapatkan beasiswa unggulan. Kuncinya yakin, ikhtiar dan tawakal, ya Mbak. Mungkin itu teman-teman dari kami, ada kurangnya itu dari kami, dan kelebihan itu hanya milik Allah semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.